Skill apa yang tidak diajarkan pas perkuliahan, tapi dapat di organisasi kemahasiswaan UT? Skill yang bisa didapatkan di dalam organisasi itu yang pertama adalah gimana caranya memanajemen waktu. Yang kedua, gimana kita bisa mengambil Halo Sobat UT, podcast Cerita UT Sorong kali ini akan membahas mengenai organisasi kemahasiswaan yang ada di UT. Dan sudah hadir bersama kita salah satu mahasiswa yang juga tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan. Halo Kak, boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa, jurusan, dan posisinya di organisasi kemahasiswaan UT Sorong apa? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristi Sereniando. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Administrasi Bisnis di Universitas Terbuka Sorong. Selain saya aktif dalam berkuliah, saya juga aktif dalam organisasi dan jabatan saya di organisasi adalah sebagai Ketua Ormawa. Wah, keren sekali ya. Sejak kapan sih sudah bergabung di Ormawa? Saya tergabung di Ormawa itu sejak bulan Agustus tahun 2025, Kak. Jadi belum sampai 1 tahun, baru sekitar 7 bulan aja. Baru 7 bulan ya? Betul sekali, Kak. Iya. Pernah nggak sih kakak mikir kayak gini nih, kenapa saya ikut organisasi ya? Padahal kan saya punya pekerjaan lain juga. Alasan kenapa saya milih untuk berorganisasi ini emang dari awal emang suka ya sama organisasi ya, Kak. Oke. Dari semenjak sekolah sampai akhirnya Universitas Terbuka Sorong buka adanya organisasi, Ya. bener-bener jadi suatu ketertarikan gitu, Kak. Dan selain kalau misalnya dibilang sibuk apa tidaknya, emang bener-bener sibuk, apalagi sambil kerja kayak gini. Tapi namanya kesukaan dan bisa manajemen waktu seharusnya nggak jadi suatu masalah ya, Kak. Oh, Kayak seperti gitu. itu. Oh, berarti waktu sekolah juga pernah ikut organisasi? Pernah, Kak. Aku pernah ikut organisasi waktu sekolah. Oh, oke. Stereotipnya anak organisasi itu kan selalu dibilangnya kayak sibuk banget ya, pekerjaan kegiatannya pasti banyak di luar gitu. Itu menurut kakak benar atau enggak? Kalau menurut saya sih bener banget ya, tentang stereotip gimana anak organisasi itu sibuk banget tuh bener. Karena anak organisasi ini kan pasti full kegiatan ya, kegiatan dalam organisasi. Tapi kembali lagi nih, gimana caranya untuk membagi waktu, memanajemenkan waktu, prioritasnya apa yang harus dia lakukan. Jadi itu kembali lagi sama mindset pribadi sih. Berarti tergantung dari mahasiswanya gitu ya? Betul banget, Kak. Oke. Kopi atau teh saat rapat? Kopi atau teh, kita Ormawa lebih milih air putih sih daripada ini, karena emang kita hidup sehat gitu, daripada kopi atau teh kita air putih. Wih, mantap sekali ya. Betul, Kak. Oke. Skill apa yang tidak diajarkan pas perkuliahan tapi dapat di organisasi kemahasiswaan UT? Skill yang bisa didapatkan di dalam organisasi itu yang pertama adalah gimana caranya memanajemen waktu. Yang kedua, gimana kita bisa mengambil keputusan secara bersama-sama, karena ini adalah hal yang termasuk cukup susah juga karena dalam sebuah tim. Gimana caranya kita melakukan sebuah perencanaan sampai hasilnya itu benar-benar ada. Karena nggak segampang itu seperti kita cuman berpikir kegiatan akan berjalan hanya menurut pikiran doang. Tapi gimana caranya realisasinya itu juga sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu tuh nggak ada yang dalam perkuliahan atau apa tuh, itu nggak ada. Itu hanya ada di organisasi itu sendiri. Oh, seperti itu ya. Ternyata bagus juga ya. Iya, Kak. Waktu pertama bergabung di organisasi, ekspektasi dan juga realitanya gimana tuh? Ekspektasi versus realita pada saat bergabung di Ormawa UT Sorong itu, yang pertama ekspektasi saya tuh ketika mendengar organisasi, saya harap nih mahasiswa tuh pada excited ya untuk mendengar ternyata di Universitas Terbuka Sorong itu ada organisasi. Tapi ternyata ketika kita udah into organisasi, ternyata mahasiswa Universitas Terbuka Sorong tuh tidak se-excited itu. Jadi salah satu tantangannya adalah gimana caranya kita untuk menarik perhatian teman-teman mahasiswa
untuk tahu tentang organisasi mahasiswa UT Sorong, Kak. Gitu. Cukup ini ya, agak susah-susah gampang ya Iya, untuk bisa benar, Kak. menarik teman-teman mahasiswa bergabung di Ormawa gitu ya. Betul, Kak. Ada nggak sih momen yang paling chaos gitu waktu ikut kegiatan organisasi? Kalau momen paling chaos itu paling gini ya, Kak, sambil cerita juga, sharing juga. Jadi ada kegiatan namanya kegiatan seminar UMKM yang Oke. pernah kita laksanakan Oh pada iya. bulan November tahun lalu. Karena namanya baru belajar untuk buat kegiatan, Oke. apalagi kita organisasi pertama di UT Sorong, Iya. kita agak sedikit gelabakan ya pada saat persiapan. Jadi pas hari H itu kita kebingungan harus ngatur ini, ngatur itu, dan sampai akhirnya ya pada saat mikir-mikir ya ngapain juga sampai kita kayak gitu, kayak gini. Itu termasuk chaos sih. Kayak buat kita tuh kayak agak sedikit mikir, kenapa ya kayak gitu ya? Seharusnya kan kita masih bisa untuk melakukan persiapan lebih matang lagi. Iya. Tapi malah hari H tuh malah jadi kacau gitu. Tapi waktu kegiatan itu akhirnya bisa sih terlaksana. Cuman yang agak sedikit ribet aja waktu kegiatan pertama mungkin itu. karena perdana kali ya. Betul perdana banget, kegiatan. Kak, perdana. Oke. Kalau bisa kembali ke awal kuliah nih, masih mau ikut organisasi atau enggak? Kalau saya masih mau ikut organisasi. Apalagi saya gabung organisasi ini udah masuk semester akhir ya, Kak. Dan ketika kalau misalnya saya gabung organisasi pada saat saya baru masuk kuliah, saya rasa akan lebih banyak waktu lagi sama organisasi, bahkan bisa memberikan kontribusi lebih lagi. Nah, kalau kayak gini, saya udah semester akhir kayak gini ya, saya ya udah tinggal menunggu waktu saya selesai kuliah aja, kayak gitu sih, Kak. Pesan buat mahasiswa UT Sorong yang mungkin masih takut atau mungkin kayak mager ikut Ormawa apa? Buat teman-teman mahasiswa UT Sorong, jangan takut ikut organisasi. Walaupun kita sibuk dalam berkuliah maupun bekerja, tetap ada jalan untuk memberikan kontribusi sesuai kemampuan kita. Karena organisasi itu tempatnya untuk kita belajar, menambah pengalaman, serta memperluas relasi kita. Seperti itu. Terima kasih ya atas kehadirannya di podcast Cerita UT Sorong hari ini. Well, ternyata ikut organisasi kemahasiswaan di UT itu nggak ada salahnya loh teman-teman. Karena selain menambah ilmu, kita juga bisa menyalurkan bakat minat kita dan juga bisa menambah relasi dengan teman-teman mahasiswa yang lainnya. Keren banget sih, Universitas Terbuka sudah membuka wadah untuk mahasiswanya mengikuti Ormawa ini. Jangan cuma nonton aja, gas langsung subscribe, like, dan share ke bestie kamu. Biar nggak ketinggalan info keren di Cerita UT Sorong. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah. Dari kau